Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anakku kita bisa kembali dalam pelajaran bahasa Indonesia di kelas 10 bersama saya Bapak Febran Gunawan. Dalam kesempatan ini anak-anakku kita akan belajar mengenai menyampaikan ide melalui anekdot. Bapak harapkan dalam kesempatan ini Anda tetap sehat, tidak ada kekurangan sama apapun, tetap semangat walaupun pembelajaran kita belum bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka. Sebelum kita belajar alangkah baiknya anak-anakku, dalam materi menyampaikan ide melalui anekdot ini berdasarkan kepada potensi dasarnya. Potensi dasar pengetahuannya itu mengevaluasi teks anekdot dari aspek makna tersirat, sedangkan potensi keterampilannya itu memproduksi makna tersirat dalam sebuah anekdot, baik lisan maupun tulis. Adapun tujuan pembelajarannya Anda diusahakan dapat evaluasi teks anekdot dari aspek makna tersirat serta terampil memproduksi makna tersirat dalam sebuah teks anekdot baik lisan maupun tulis dengan rasa ingin tahu, responsif dan tanggung jawab selama proses pembelajaran dan bersikap jujur, percaya diri serta pantang menyerah. Dalam materi anekdot ini terbagi menjadi beberapa bagian. Itu yang pertama itu mengkritisi teks anekdot dari aspek makna yang tersirat. Nah, dalam mengkritisi nanti Anda diharapkan bisa atau mampu mendata pokok isi anekdot, yaitu kegiatan satunya. Nanti yang keduanya yaitu mengidentifikasi penyebab kelucuan anekdot tersebut. Kita akan membahas bagian pertama, yaitu mendata pokok isi anekdot. Dari awal kita berbicara mengenai anekdot, sedangkan apa itu anekdot? Ya betul, anekdot ialah cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan. Anekdot mengangkat cerita tentang orang penting, tokoh masyarakat atau tokoh terkenal berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Kejadian nyata ini kemudian dijadikan dasar cerita lucu dengan menambahkan unsur rekaan. Sekarang coba Anda baca anekdot yang berjudul tentang dosen yang juga menjadi pejabat. Dari anekdot tersebut kita bisa menganalisisnya. Nah, ini contoh analisis anekdot yang berjudul dosen yang juga menjadi pejabat. Judul dosen yang juga menjadi pejabat. Masalah yang dibahas dosen yang merangkap menjadi pejabat. Unsur humor. Kalimat penutup anekdot sebagai jawaban mengapa dosen tidak pernah mau berdiri dari tempat duduknya ternyata karena kalau dia berdiri takut kursinya diduduki orang lain. Kritik yang disampaikan dalam cerita anekdot tersebut adalah
Kritikan kepada para pejabat yang takut kehilangan jabatannya atau tidak mau diganti oleh pejabat baru. Contoh anekdot kedua yang berjudul Cara Keledai Membaca Buku. Alkisah seorang raja bernama Timur Leng menghadiahi Nasruddin seekor keledai. Nasruddin menerimanya dengan senang hati. Namun, Timur Leng memberi syarat agar Nasruddin mengajari terlebih dahulu keledai itu agar dapat membaca. Timur Leng memberi waktu 2 minggu sejak sekarang kepada Nasruddin. 2 minggu kemudian, ia kembali ke istana. Tanpa banyak bicara, Timur Leng menunjuk ke sebuah buku agar Nasruddin segera mempraktikkan apa yang telah ia ajarkan kepada keledai. Nasruddin lalu mengiring keledainya menghadap ke arah buku tersebut dan membuka sampulnya. Si keledai menatap buku itu. Kemudian sangat ajaib, tak lama kemudian si keledai membuka buku itu dengan lidahnya. Terus lembar demi lembar hingga halaman terakhir. Setelah itu, si keledai menatap Nasruddin seolah berkata ia telah membaca seluruh isi bukunya. Demikianlah, keledaiku sudah membaca semua lembar bukunya, kata Nasruddin. Timur Leng merasa ada yang tidak beres dan ia mulai memfotografi. Ia kagum dan memberi hadiah kepada Nasruddin. Namun ia minta jawaban, bagaimana cara mengajari keledai membaca. Nasruddin berkisah, sesungguhnya di rumah aku siapkan lembar-lembar besar dari buku. Aku sisipkan biji gandum di dalamnya. Keledai itu harus belajar membalik-balikan halaman untuk bisa makan biji-biji itu. Kalau tidak ditemukan biji gandumnya, ia harus membalik halaman berikutnya. Itulah yang ia lakukan terus sampai ia terlatih membalik halaman itu. Namun, bukankah ia tidak mengerti apa yang dibacanya? Kas Timur Leng. Nasruddin menjawab, memang demikianlah cara keledai membaca, hanya membalik-balik halaman tanpa mengerti isinya. Jadi kalau kita juga membuka buku tanpa mengerti isinya, berarti kita sebodoh keledai, bukan? Kata Nasruddin dengan serius. Berdasarkan dua cerita tersebut dapat kita ambil semuanya itu sesuai dengan anekdot itu sendiri, yaitu tentang atau mengisahkan cerita yang lucu dan mengisahkan tentang seseorang. Pertama mengenai seorang pejabat, yang kedua yaitu mengenai seorang yang membaca buku tanpa mengerti isinya. Sekarang kita beralih ke bagian kedua, dan Anda bisa paham bagian atau berita yang pertama tadi. Sekarang kita akan mengidentifikasi penyebab kelucuan anekdot. Kelucuan dalam anekdot biasanya disampaikan dengan bahasa yang singkat tetapi mengena. Dalam anekdot berjudul Dosen yang juga menjadi pejabat, terdapat sindiran atas dosen yang juga menjadi pejabat. Cerita tersebut menjadi lucu karena alasan dosen tidak mau berdiri, duduk terus selama mengajar karena takut kehilangan kursi jabatannya apabila ia berdiri. Nah, ini bagian kedua. Bagian kedua yaitu mengonstruksi makna yang tersirat dalam sebuah anekdot. Di sini Anda diharapkan bisa membandingkan anekdot dengan humor. Yang kedua, menganalisis kritik yang disampaikan secara tersirat dalam anekdot. Yang ketiga, menyimpulkan makna yang tersirat dari anekdot tersebut. Agar dapat mengetahui persamaan dan perbedaan antara
adalah puisi humor berikut ini. Puisi yang berjudul Surat Tukang Buah dan Tukang Sayur. Perhatikan contoh perbandingan antara anekdot dosen yang ingin menjadi pejabat dan surat tukang buah kepada tukang sayur berikut ini. Ya, kegiatan kedua kita menganalisis kritik yang disampaikan dalam anekdot. Kritikan dalam anekdot seringkali disampaikan dalam bentuk sindiran, tidak disampaikan secara langsung. Hal itu dilakukan untuk menghindari konflik antar pihak yang menyampaikan sindiran dengan pihak disindir. Tujuan agar pesan yang disampaikan dapat diterima pihak yang dikritisi tanpa menimbulkan ketersinggungan. Untuk itulah pencerita menggunakan ungkapan yaitu berupa kata, frasa, atau kalimat yang bermakna idiomatik bukan makna sebenarnya. Berikut contoh analisis kritik atau sindiran dalam anekdot dosen yang juga menjadi pejabat. Makna tersirat anekdot berbeda dengan sindiran dan kritikan. Hal ini tentu saja tapi lebih mengarah pada tujuan yang ingin disampaikan oleh si pembuat kritik. Perhatikan kembali contoh anekdot dosen yang juga menjadi pejabat. Ini ketiga menyimpulkan makna yang tersirat dalam sebuah anekdot.
absen yang juga menjadi pelajaran untuk Anda perhatikan kembali. Alhamdulillah anak-anakku, untuk kesempatan kali ini mengenai materi menyampaikan melalui anekdot, mudah-mudahan Anda bisa memahaminya, Anda bisa belajar aplikasikannya materi tersebut sehingga bisa mengerjakan tugas-tugas tugas-tugas mengenai anekdotnya. Selamat belajar.